Bayangin, ondel-ondel lagi nyeritain sejarah kemerdekaan Indonesia, tiba-tiba ditemenin Tiana yang masih jadi kata. Gimana jadinya coba? Yang satu tinggi besar dan rame, yang satu kecil mungil tapi cerewet banget. Tapi percaya nggak percaya, dari kisah lucu mereka ini, kamu bakal ngerti sejarah Indonesia dengan cara yang gokil dan beda banget dari buku pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sebelum kita mulai kisah kocak ondel-ondel dan Tiana ini, jangan lupa klik like dulu ya, terus tulis komen di bawah, dan subscribe juga buat yang belum. Biar kita makin semangat bikin cerita gokil lainnya. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang sudah memberikan kita nikmat bisa belajar sejarah dengan cara yang menyenangkan. Yuk teman-teman, jangan lupa tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar, biar video ini penuh berkah. Ayo sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah di setiap langkah kehidupan. Bahkan saat kita belajar sejarah sekalipun, karena takwa itu bekal terbaik kita di dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidanakum. Jika kalian bersyukur, pasti akan aku tambah nikmatku untuk kalian. Jadi yuk kita syukuri kemerdekaan yang udah kita dapat dengan cara menjaga persatuan dan belajar sejarah dengan semangat. Tuliskan juga ya dari mana asal kalian di kolom komentar. Siapa tahu ondel-ondel dan Tiana mampir bikin pertunjukan sejarah di kota kalian. Tonton sampai habis ya, karena nanti di bagian penutup ada satu pertanyaan. Yang jawabnya benar dan tulis di komentar, insya Allah akan dikasih hadiah spesial yang bakal disebut di akhir video. Suasana sore itu adem banget. Matahari udah mulai ngintip malu-malu dari balik pepohonan, warnanya kuning keemasan gitu deh, kayak kuningnya ketoprak kalau lagi lapar banget. Angin bertiup pelan, bikin daun-daun bambu di pinggir jalan goyang pelan kayak ngasih isyarat, bentar lagi ada kejadian seru nih. Di lapangan kampung kecil di pinggiran Jakarta, ada satu sosok tinggi besar lagi latihan. Ya siapa lagi kalau bukan ondel-ondel merah, si Cimug namanya, yang tiap 17-an selalu dapat job ngisi acara dari RW 01 sampai RW 09 sekaligus. Tapi hari itu agak beda. Biasanya, Cimug ditemenin sama Aluh, ondel-ondel biru yang cerewetnya ngalahin emak-emak belanja sayur. Tapi kali ini, Aluh lagi latihan nari di sanggar, jadi Cimug latihan sendiri. Dia muter-muterin kepalanya sambil nyoba-nyoba gaya baru, kayak breakdance tapi versi ondel-ondel. Saking semangatnya, tuh kepala ondel-ondel nyangkut di ranting pohon nangka. Cimug langsung berhenti, duduk di bel-bel bambu sambil nyari napas. Astagfirullah, umur makin tua, napas makin nyusahin. Gumamnya, belum juga sempat ngelap keringat. Walau teknikali dia nggak punya kelenjar keringat, dari arah selokan kecil di pojokan lapangan, tiba-tiba, plup. Ada yang lompat. Bukan kodok biasa, tapi seekor katak cantik berwarna hijau tua dengan mahkota mungil di kepalanya. Cuma anehnya, tuh katak nyetop-nyetop jalan sambil bawa daun lebar kayak peta dan ngomel-ngomel sendiri. Duh, katanya Jakarta itu pusat sejarah. Kok aku nyasar ke kebun kosong? Mana peta daun ini udah kebaca jamur lagi. Cimug ngucek mata. 2 kali, 3 kali. Bahkan sempat buka topeng buat mastiin dia nggak ngelindur. Tapi beneran, di hadapannya ada katak yang ngomong pakai logat luar negeri campur Betawi. Hei, hati-hati Don. Kamu hampir numpahin aku pas muter kepala. Kata itu, yang nanti baru ketahuan namanya Tiana, berdiri dengan posisi angkat kaki kayak balet, sambil pegang daun kayak lagi presentasi. Aku Putri Tiana. Masih dalam bentuk katak sih. Tapi aku asli dari New Orleans. Aku kesini karena penasaran banget sama sejarah Indonesia. Katanya rakyat kalian hebat banget ngusir penjajah. Cimug masih bengong. Lah, ini emah pasti efek belum makan ketoprak, masa iya ada kodok bisa ngomong, terus sok ngatur lagi. Tapi karena Cimug itu ondel-ondel berhati lembut, dia nggak langsung usir tuh kata. Malah dia tanya, kamu bilang kamu putri, tapi bentukmu kata. Ceritanya gimana tuh? Tiana narik napas panjang. Terus mulai cerita panjang lebar tentang gimana dia kena kutukan waktu di New Orleans. Aku cium pangeran kata. Bukannya dia jadi manusia, malah aku juga ikut jadi kata. Terus aku udah melewati rawa, bayou, jazz, karnaval, dan banyak banget rintangan. Tapi sekarang malah nyasar ke, mana nih tempatnya?
Cimug jawab dengan gaya ala abang-abang warteg. Ini kampung sawah rame, Neng. Pinggiran Jakarta, deket tiang listrik nomor 38. Tiana langsung geleng-geleng. Wah, aku bener-bener nyasar jauh banget. Tapi anehnya, dia malah ketawa sendiri sambil bilang, tapi suasananya adem ya, dan lucu banget ada boneka raksasa ngomong kayak kamu. Ini jadi kayak cerita dongeng campur sejarah. Cimug langsung berdiri, ngetuk-ngetuk dada pakai tangan dari dalam baju. Woi, gua bukan boneka. Gua ondel-ondel asli. Dan bentar lagi gua mau latihan buat nyeritain sejarah kemerdekaan RI buat anak-anak kampung. Mau ikut? Tiana matanya berbinar-binar, lagi-lagi versi kata. Wah, mau banget. Tapi kamu yakin anak-anak di sini nggak takut lihat aku? Cimug malah ketawa. Tenang. Di sini MAH anak-anak udah pernah lihat tuyul naik sepeda lipat. Kata MAH nggak ada apa-apanya. Tiana ngakak. Bener-bener ngakak versi amfibi. Dia lompat-lompat kecil sambil bilang, Oke, aku bakal bantu. Tapi kita mulai dari mana? Cimug ngajak dia ke bel bambu yang udah disiapin jadi panggung mini. Di sana ada beberapa properti sederhana. Kain merah putih, topi petani, miniatur tank dari kaleng susu, dan boneka pejuang dari kayu bekas. Kita bikin sejarah jadi pertunjukan, ya kayak teater. Tapi versinya ondel-ondel dan kata Cimug. Tiana excited banget. Let's do this. Waktu latihan dimulai, keduanya malah lebih banyak bercandanya. Pas Cimug lagi jelasin penjajahan Belanda, Tiana sok-sokan lompat ke atas tongkat dan pura-pura jadi tentara. Give me your speeches, Indonesians, katanya dengan logat dramatis. Cimug langsung dorong dia pakai daun pisang sambil bilang, udah pulang lo, company. Anak-anak yang ngintip dari kejauhan langsung pada ngakak. Tiba-tiba, dari balik pohon kelapa, nongol nenek-nenek yang lagi nyari daun pepaya. Dia kaget lihat adegan itu, tapi bukannya marah, dia malah teriak, lanjut ke Un. Lucu betuh kodok sama ondel-ondel. Cimug dan Tiana saling pandang. Ini bukan sekadar pertemuan iseng. Ini awal dari pertunjukan yang bisa bikin sejarah kemerdekaan jadi menarik dan gampang dipahami semua orang. Bahkan lewat gaya kocak dan beda. Dengan semangat merdeka, dua makhluk yang tak biasa ini siap menghibur sekaligus mengedukasi. Dan begitulah kisah pertemuan mereka dimulai. Sore itu, di bawah cahaya jingga dan suara jangkrik yang mulai nyanyi, sejarah Indonesia siap dibawakan oleh duet paling aneh sejagat, ondel-ondel dan katak putri dari seberang samudra. Siapa sangka, kadang Allah menyampaikan ilmu lewat cara paling lucu dan tak terduga. Setelah tawa reda dan obrolan penuh keheranan tadi, Cimug dan Tiana mulai menyusun rencana untuk pertunjukan sejarah kemerdekaan yang anti-mainstream. Cimug ngajak Tiana ke pojokan kampung, ke sebuah lapangan kecil yang disulap jadi panggung mini dari bambu dan bekas karung goni. Di sana, panggungnya cuma setinggi lutut orang dewasa, tapi punya semangat sebesar panggung nasional. Atapnya dari daun kelapa, tirainya kain spanduk bekas yang dicat ulang warna merah putih, dan di belakang panggung ada pohon pisang yang jadi backstage buat ganti peran. Tiana lompat ke panggung kecil itu dan langsung berkomentar, Wah, ini lucu banget. Aku serasa jadi aktris Broadway versi tropis. Cimug jawab, Iya Neng, ini panggung bukan sembarang panggung. Di sini dulu tiap malam Jumat, anak-anak pada nonton wayang kulit, nonton lenong, sampai nonton layar tancap. Tapi sekarang kita isi sama pertunjukan sejarah kemerdekaan, versi kocak. Tiana angguk-angguk sambil muter 360 derajat, kayak mau nari balet tapi malah nyungsep ketumpukan daun pisang. Semua yang lihat langsung ketawa. Cimug udah siapin alat peraga, boneka pejuang dari kayu sendok, topi karton bekas nasi padang, dan sepeda mini rusak yang disulap jadi tank militer zaman perjuangan. Ada juga korek api besar yang ditempelin pita merah putih, mewakili semangat perjuangan membara. Untuk efek suara, dia pakai tutup panci, kaleng bekas, dan kentongan kayu. Kreatif abis. Tiana takjub, kamu bikin semua ini sendirian? Cimug jawab dengan gaya drama, demi bangsa, Neng. Demi sejarah bangsa ini nggak dilupain anak-anak zaman sekarang. Mereka mulai latihan. Peran dibagi dengan cara unik. Tiana jadi MC plus narator. Karena suara katanya ternyata lucu banget kalau ngomong serius. Cimug jadi pemeran utama yang berperan sebagai pejuang,
rakyat jelata, bahkan kadang nyamar jadi penjahat. Setiap adegan mereka hiasi dengan gaya lucu. Misalnya, waktu cerita tentang kerja paksa zaman penjajahan, Tiana teriak, "Duhai rakyat Indonesia, ayo kita gotong batako dengan semangat." Tapi malah ketimpa miniatur jembatan dari stik es krim. Cimug langsung sigap nyelamatin Tiana, sambil bilang, "Wai, katak pun pejuang juga nih." Latihan itu makin seru ketika anak-anak kampung mulai berdatangan. Awalnya cuma 2 bocah nyeker yang bawa bola plastik. Mereka kaget lihat ondel-ondel ngobrol sama katak. Tapi karena seru, mereka duduk di atas tikar. Tak lama kemudian, bocah-bocah lain ikut nimbrung. Ada yang bawa es mambo, ada yang sambil main gundu, bahkan ada yang nyeret adik bayinya pakai kardus. "Bang, ini apaan? Sinetron?" tanya si bocah yang duduk di depan. Tiana jawab, "Lebih dari sinetron, Nak. Ini sine sejarah." Anak-anak langsung teriak, "Wah gaya lebay tapi seru." Sejak itu, tiap latihan sore, mereka punya penonton tetap. Bahkan emak-emak juga mulai datang, sambil bawa gorengan buat ngemil. "Bang Ondel, ceritain pas Belanda dijebak sama pejuang dong," teriak ibu-ibu sambil ngunyah tahu isi. Cimug cuma bisa senyum. "Siap, Bu. Tapi abis itu ganti teh tawar ya." Karena respon masyarakat luar biasa, akhirnya pertunjukan resmi dijadwalkan, Sabtu sore bada asyar, di panggung bambu. Poster acara ditempel di warung, pos ronda, dan dinding masjid. Tulisan tangannya pakai spidol biru. Pentas lucu, penuh makna. Sejarah kemerdekaan bersama ondel-ondel katak princess. Gratis, cukup bawa sandal dan senyum manis. Tiana pun semangat banget. Setiap hari dia latihan logat Betawi biar nyambung sama Cimug. Dia belajar kata-kata khas kayak ente, kagak, goceng, dan ngacir. Tapi tetap aja logat Americanya muncul dikit-dikit. Jadi waktu dia narasi, suaranya campur-campur. Pada tahun 1942, Japanese Army datang dan ngacak-ngacak negeri ini, gitu loh. Cimug langsung ketawa, "Tuh kan, kata internasional juga bisa nasionalis." Tiba saatnya mereka latihan adegan perjuangan rakyat Indonesia ngusir penjajah. Cimug berdiri dengan topi kertas dan bendera plastik kecil, sambil teriak, "Merdeka AA." Tiana lompat-lompat di belakang sambil teriak, "Freedom, Liberté, bebas dari koloni." Suasana makin rame. Anak-anak langsung nyanyi lagu nasional campur lagu anak-anak. "Indonesia tanah air beta, pelangi-pelangi alangkah indahmu." Puncaknya, Tiana bikin ide yang bikin semua orang tepuk tangan. Dia mau nyanyi lagu kebangsaan versi jazz, dengan improvisasi gaya katak. Jadi dia nyanyi, Indonesia Raya, tapi dengan gaya lompat-lompat dan petikan daun sebagai alat musik. Unik banget. Bahkan ada Pak RT yang nonton latihan bilang, "Ini pertunjukan sejarah paling kocak sekaligus paling mendidik yang pernah saya lihat." Sumpah. Tak lupa mereka latihan juga adegan sedih. Seperti saat rakyat tertindas, rumah dibakar, dan pahlawan gugur. Tapi tetap dibawakan dengan cara lembut dan lucu. Tiana pura-pura pingsan, lalu bangun sendiri sambil bilang, sorry, tadi pingsannya kelebihan take." Semua ketawa, suasana latihan tetap semangat walau cuaca panas. Di balik semua tawa itu, ada pesan kuat yang ingin disampaikan. Sejarah itu bukan cuma hafalan, tapi hidup. Punya cerita, punya rasa, dan bisa disampaikan dengan cara yang menyenangkan. Cimug bahkan bilang ke Tiana, "Gua pengen semua anak-anak di kampung ini ngerti perjuangan itu berat. Tapi kalau kita belajar dengan hati yang seneng, mereka bakal ingat terus sampai tua." Tiana mengangguk, lalu berkata dengan tulus, "Aku merasa beruntung bisa sampai ke sini. Meski aku masih jadi katak, tapi hari-hariku lebih bermakna karena aku belajar dari rakyat yang pernah diperjuangkan oleh pejuang-pejuangnya." Dan begitulah, dari panggung bambu sederhana itu, lahirlah pertunjukan sejarah penuh warna dan tawa. Dimainkan oleh makhluk yang paling gak disangka-sangka, ondel-ondel kampung dan putri katak dari seberang lautan. Siapa bilang belajar sejarah harus bosan? Dengan alunan kentongan dan trompet bambu, Cimug dan Tiana siap bawa kisah kemerdekaan dengan gaya mereka sendiri. Lucu, menyentuh, dan penuh semangat merah putih. Sore yang ditunggu-tunggu pun tiba. Lapangan kecil di kampung sawah rame itu ramai bukan main.
Warga dari berbagai sudut datang berdatangan. Mulai dari anak-anak berseragam merah putih yang baru pulang ngaji, ibu-ibu dengan daster dan kerudung warna-warni, bapak-bapak duduk sambil ngopi di bawah pohon, sampai remaja kampung yang sibuk live Instagram buat story. Spanduk lusuh bertuliskan, "Pentas sejarah, Merdeka dalam Tawa," bersama ondel-ondel katak internasional. Terpampang di atas panggung bambu yang sederhana tapi penuh semangat. Cimuk berdiri di sisi panggung, berdandan lengkap seperti pejuang. Ia mengenakan peci hitam dari karton tebal, baju putih oversize, yang ternyata baju koko hadiah dari Pak RW, celana panjang hitam, dan sepatu bot dari galon bekas yang dipotong rapi. Di tangan kanannya, ia memegang mikrofon dari batang singkong yang dibungkus aluminium foil. Sementara tangan kirinya membawa bendera merah putih ukuran mini yang digambar anak-anak kampung pakai spidol. Sementara itu, Tiana, si katak putri dari New Orleans, sudah siap di tengah panggung. Ia berdiri di atas panggung kayu kecil yang sudah dialasi daun pisang, agar tidak terpeleset. Mahkotanya bersinar-sinar kena cahaya matahari sore, dan dia memegang secarik daun besar yang digulung seperti naskah resmi. Wajahnya serius, tapi suaranya siap-siap bikin semua orang ketawa. Pertunjukan dibuka dengan adegan rapat rahasia di pegangsaan. Cimuk memainkan dua peran sekaligus, sebagai Soekarno dan juga sebagai Hatta. Warga yang nonton sampai geleng-geleng kepala melihat ondel-ondel ganti suara dengan cepat, satu tegas, satu pelan dan diplomatis. "Saudara-saudara, kita proklamasikan kemerdekaan, tapi jangan lupa makan dulu. Saya lapar," katanya dalam suara Soekarno. Lalu ganti suara jadi Hatta. "Tenang, Bung Karno. Saya udah pesen lontong sayur dari Bu Siti." Semua penonton langsung ngakak. Tiba pada momen sakral, pembacaan teks proklamasi, semua lampu dipadamkan. Ya walaupun cuma lampu emergency, tapi tetap dramatis, dan hanya satu lampu petromak yang diarahkan ke tengah panggung. Musik gamelan dimainkan dari tape butut yang suaranya agak sembar. Cimuk berdiri tegak dan berkata lantang, "Putri Tiana dari negeri jauh akan membacakan teks proklamasi dengan semangat juang 45. Tiana, dengan langkah mungilnya, naik ke panggung kehormatan, sebuah baskom bekas cuci baju yang dibalik dan dilapisi kain batik. Ia membuka daun besar yang digulung seperti surat penting. Lalu, mulailah pembacaan proklamasi paling absurd dan lucu sepanjang sejarah. Dengan suara yang lantang namun logat campur-campur, Tiana berkata, "Warga-warga Indonesia yang terhormat dan tersayang. We the people of Indonesia," dengan ini menyatakan, with full power and heart, bahwa kemerdekaan itu harus dilakukan, karena we retired of being colonized. Jadi proklamat. Maksudnya proklamasi ini dibacakan di Pegangsaan Timur, Jakarta, tanggal 17, bulan Agustus, tahun 1945. Merdeka AA. Semua penonton spontan berdiri. Sebagian karena takjub, sebagian karena mau ketawa tapi takut dosa, dan sebagian lagi tertawa terpingkal-pingkal. Bayangin aja, teks proklamasi dibacain pakai gaya akting Broadway campur wayang Betawi. Bahkan kakek-kakek yang biasanya serius pun tertawa sampai terbatuk. Ada satu ibu-ibu teriak, "Duh Gusti, ini sejarah atau dagelan sih? Tapi keren banget." Tak berhenti di situ. Setelah pembacaan, ada pengibaran bendera merah putih. Yang jadi tiang adalah gagang sapu, ditancapkan di atas ember bekas. Benderanya, sobekan spanduk mie instan yang dilukis ulang pakai pewarna makanan. Yang ngibarin, dua anak kecil dari RT 04 yang latihan dari pagi cuma buat momen itu. Tapi, karena grogi, bendera malah jatuh ke bawah. Semua langsung panik, termasuk Cimug, yang langsung berkata, "Tenang-tenang. Dulu aja bendera dijahit pakai tangan Ibu Fatmawati, sekarang jatuh dikit nggak apa-apa, yang penting semangatnya." Tiana lalu berdiri di depan panggung dan mulai nyanyi lagu kebangsaan. Tapi karena masih belajar, dia malah nyanyi begini. "Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri," sambil jadi kata kecil yang cinta negeri ini. Penonton makin ngakak. Bahkan seekor ayam lewat depan panggung dan ikut berkokok pas Tiana masuk bagian tinggi. "Merdeka AK," katanya sambil meniru ayam. Suasana jadi makin heboh. Setelah lagu, masuk adegan baru, rakyat menyambut kemerdekaan. Warga diperankan oleh anak-anak kecil yang berlari ke panggung, sambil bawa daun pisang sebagai bendera.
Ada yang lompat-lompat, ada yang joget-joget. Bahkan ada satu bocah naik ke panggung sambil teriak, "Saya Pak RT mau deklarasi bahwa nasi uduk gratis hari ini." Cimug nggak mau kalah. Dia mengangkat miniatur bambu runcing yang terbuat dari sedotan, lalu berteriak, "Ini bukan sekadar pertunjukan. Ini pengingat bahwa perjuangan itu nyata, dan kita hari ini bisa ketawa karena dulu ada yang rela berkorban." Tiana menutup pertunjukan dengan gaya khas Broadway. Loncat ke atas daun, muter sekali, lalu menjura sambil bilang, "Merdeka, my friends. Freedom for all." Gemuruh tepuk tangan terdengar. Suara sendal jepit bersatu dengan bunyi kentongan, ketawa anak-anak, dan bahkan suara kodok di selokan pun kayak ikut bersorak. Warga berdiri, menyalami Cimug dan Tiana, bahkan ada yang foto bareng. Pak RT naik ke panggung dan bilang, "Ini acara paling gokil sekecamatan. Saya setuju, tahun depan, perayaan kemerdekaan dipandu oleh ondel-ondel dan katak." Dan begitulah di lapangan kecil itu, sejarah Indonesia terasa hidup kembali, bukan dalam bentuk buku tebal atau pidato resmi, tapi lewat tawa, canda, dan semangat persatuan. Dari katak yang nyasar ke Jakarta dan ondel-ondel yang semangat, rakyat kampung belajar arti kemerdekaan dengan cara yang tak akan mereka lupakan. Cimug dan Tiana berdiri di panggung sambil melambaikan tangan. Di atas langit, matahari senja tampak tersenyum, dan angin sore berhembus pelan. Seolah berkata, merdeka itu bukan hanya soal teriak, tapi soal bagaimana kita mengenang, menjaga, dan mewariskan dengan hati. Setelah adegan proklamasi penuh tawa dan semangat tadi, suasana di panggung bambu mini itu makin ramai. Penonton belum bubar, malah makin banyak yang datang. Anak-anak makin sumringah, ibu-ibu nyiapin termos teh dan keripik singkong buat ngemil, dan para bapak mulai ngumpul sambil ngipas pakai kalender bekas. Semua masih menanti kejutan berikutnya dari duet gokil, Cimug si ondel-ondel dan Tiana si katak princess. Nah, adegan berikutnya yang mereka siapkan adalah sesi menyanyikan lagu-lagu nasional. Cimug, sebagai MC dadakan, walau suaranya masih sempat kehalang masker ondel-ondel, berdiri gagah sambil ngomong. "Warga-warga, anak-anak, dan para pecinta sejarah dari kampung sawah rame yang saya hormati. Sekarang kita masuk ke segmen paling semangat, nyanyi lagu kebangsaan." Tiana melompat dari pinggir panggung, langsung berdiri di tengah sambil melambaikan tangan kayak diva internasional. Mahkotanya berkilau, matanya berbinar-binar, dan mulutnya senyum semangat. Tapi, ya ampun, siapa sangka, ini bakal jadi bagian paling kocak dari seluruh pertunjukan? Cimug kasih kode. "Baik, mari kita mulai dengan lagu Hari Merdeka." Semua berdiri ya. Penonton pun berdiri. Anak-anak kecil baris di depan. Para orang tua meletakkan gelas plastik teh mereka. Bahkan ada yang berdiri dengan hikmat. Di bawah langit senja, semua siap-siap bernyanyi bersama. Tapi belum sempat musik dimainkan, Tiana angkat tangan dan berkata lantang dengan aksen campur-campur. "I got this. Aku hafal lagunya. I memorized it last night." Cimug langsung bengong. "Loh, kamu belajar nyanyiannya?" Tiana nyengir sambil buka secarik daun pisang yang ditulisin lirik pakai arang. "Yes, aku dapat dari anak-anak kampung semalam. They say this is the national song." Aku udah latihan depan cermin sambil loncat-loncat gaya frog ballet. Sekarang aku nyanyiin ya, ready? Semua penonton tepuk tangan. Bahkan Pak RT sampai berdiri dan angkat HP-nya buat rekam. "Nih katak pinter juga ternyata," gumamnya. Tiana berdiri tegak di tengah panggung, tarik napas dalam-dalam, dan mulai nyanyi. 17 Agustus 2015. Itulah hari merdeka kita ah. Cimug langsung kaget. Stop. Kamu bilang apa tadi? Tiana masih lanjut nyanyi dengan gaya Broadway dan ekspresi dramatis. "Hari yang mulia, hari bahagia, hari yang bersejarah. Hore, Indonesia merdeka." Cimug buru-buru maju dan bisik ke Tiana, Neng, tadi kamu bilang 2015. Yang bener tuh, 1945. Tiana kelihatan bingung. "Loh, bukannya Indonesia baru merdeka 2015? Soalnya tahun itu kan aku datang ke dunia manusia, terus ketemu pangeran, dan semua terasa baru." Anak-anak kampung pada ngakak. Bahkan ada yang sampai gulung-gulung di tanah sambil teriak.
Katanya salah tahun. Ibu-ibu juga nggak kalah seru. Salah satu dari mereka nyeletuk, "Ya Allah, kalau bener 2015 kita baru merdeka, berarti kita baru boleh makan rendang tahun lalu Don." Pak RW yang duduk di kursi plastik sampai batuk karena ketawa. "Itu lagu nasional, Bu kata. Tahun kemerdekaan Indonesia itu 1945. Tanggal 17 Agustus. Tiana langsung kaget. "Oh no, aku salah belajar. Aku kira itu kayak ulang tahun negara, jadi tiap tahun bisa ganti angkanya." Cimug nahan tawa sambil elus-elus kepala Tiana. "Ya nggak gitu juga, Neng. Tahun 1945 itu sakral, nggak bisa diganti. Kayak nasi goreng tanpa kecap, rasanya beda kalau salah." Tiana makin malu. Dia langsung duduk di pinggir panggung sambil nutup muka pakai daun talas. "I feel so embarrassed," katanya sambil ngedumel pelan. Tapi semua warga malah tepuk tangan sambil teriak. "Nggak apa-apa, lucu banget, Kak Tiana." Lalu anak-anak kampung spontan nyanyiin versi benarnya. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Tiana ikut tepuk tangan, senyum-senyum malu, dan berdiri lagi sambil bilang, "I'm sorry everybody. Sekarang aku ngerti. Aku janji bakal belajar sejarah Indonesia lebih teliti lagi." Cimug ikut menenangkan. "Tenang, Neng. Namanya juga belajar. Yang penting semangatnya udah merdeka. Salah tahun MAH masih bisa dimaafin. Tapi kalau salah bendera, nah itu baru bahaya." Warga pun tertawa serentak. Suasana kembali cair. Pak RT maju ke depan panggung sambil bilang, "Tiana ini emang luar biasa. Meskipun dia katak, tapi semangat nasionalismenya bikin kita semua belajar buat menghargai perjuangan." Lalu adegan berubah jadi sesi kuis cepat sejarah. Cimug nyuruh anak-anak jawab pertanyaan seperti, "Siapa yang bacain teks proklamasi? Apa nama ibu kota saat proklamasi? Apa lambang negara kita?" Tiana ikutan tanya juga, tapi lagi-lagi bikin ngakak. "Siapa nama pahlawan Indonesia yang terkenal dengan bambu runcing?" tanya Tiana. Anak-anak jawab serempak, "Pahlawan Supomo." Cimug geleng-geleng. "Itu MAH Profesor Supomo. Yang benar, Bung Tomo." Tiana bengong. "Wait, Tomo? Nama temanku dulu pas masih kodok juga Tomo. Jangan-jangan dia juga pejuang?" Seluruh warga ngakak lagi. Bahkan kambing yang tadi diam aja ikut melenguh panjang, seolah paham betapa kocaknya pertunjukan itu. Ibu-ibu mulai bagi-bagi kue cucur dan tahu isi. Anak-anak dapat bonus es lilin dari Ibu RT, karena udah nyanyi lagu nasional dengan semangat. Pak RW juga janji bakal ngasih buku sejarah ke Tiana biar dia bisa belajar lebih dalam lagi. Sebelum sesi selesai, Tiana berdiri lagi dan bilang, "Hari ini aku belajar sesuatu yang penting. Sejarah bukan cuma hafalan angka dan nama, tapi rasa syukur dan cinta pada negeri. Dan kadang bisa juga bikin kita ketawa karena salah paham." Cimug menambahkan, "Betul banget. Makanya kita harus belajar sejarah sambil hati senang. Biar ingat terus, dan bikin kita makin cinta sama tanah air." Penonton berdiri, tepuk tangan meriah. Meskipun tadi Tiana salah nyanyi, semua orang justru makin kagum karena dia jujur, lucu, dan tetap semangat. Justru karena kekeliruannya itu, pelajaran jadi makin nempel di hati penonton. Hari makin sore, langit berubah jingga. Tapi suasana di lapangan masih hangat. Cimug dan Tiana duduk di pinggir panggung, ngobrol santai sambil ngemil pisang goreng. Tiana bilang, "Kalau aku berubah jadi manusia nanti, aku bakal datang lagi ke sini dan nyanyi lagu yang benar." Cimug jawab, "Kalau kamu balik, gua siapin properti baru. Mungkin adegan perang pakai balon air atau bendera dari kain gorden." Keduanya tertawa. Begitu pula semua orang di sekitar mereka. Dan begitulah, dari satu kesalahan kecil dalam menyanyikan lagu nasional, Tiana justru berhasil menyampaikan pesan penting, bahwa belajar bisa lewat tawa, dan kadang salah itu adalah pintu pertama untuk mengerti. Malam mulai menjelang. Matahari sudah tenggelam di balik pohon kelapa di ujung lapangan, menyisakan semburat jingga yang perlahan berubah menjadi kelam. Tapi semangat warga kampung Sawah Rame justru semakin terang.
Suara jangkrik bersahutan dengan tepuk tangan penonton yang belum juga bubar. Panggung bambu kecil itu masih berdiri kokoh. Ditemani lampu-lampu bohlam kecil, hasil sumbangan warung kelontong dan obor-obor dari botol bekas yang menyala dengan tenang di sekeliling panggung. Pertunjukan sejarah versi ondel-ondel dan katak telah mencapai bagian akhir. Tapi alih-alih bubar, warga makin antusias. Mereka tahu, Cimug dan Tiana masih menyimpan satu kejutan lagi. Penutupan dengan pesan moral dan doa, seperti yang mereka janjikan di awal. Cimug naik ke panggung lagi dengan penuh wibawa, walau tetap dengan gaya kocaknya. Di belakangnya, Tiana berdiri di atas bangku kecil. Wajahnya serius tapi tetap manis meski berbentuk katak. Cimug mengangkat tangan kanan, seolah menyampaikan pesan penting. Saudara-saudara, anak-anak bangsa, warga kampung Sawah Rame yang luar biasa, kita sudah belajar tentang sejarah. Kita udah ketawa, kita udah salah nyanyi bareng katak. Tapi yang paling penting, kita juga udah belajar makna perjuangan dan kemerdekaan. Penonton diam sejenak. Hening. Semua mendengarkan dengan serius. Bahkan anak-anak yang tadinya lompat-lompatan sekarang duduk manis. Tiana melanjutkan sambil membuka daun besar yang berisi kutipan. Hari ini aku mau bacain satu pesan dari seorang pahlawan yang aku pelajari tadi siang. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Dia menatap semua penonton, dan itu bukan cuma kata-kata. Itu adalah tugas kita semua. Jangan cuma bilang merdeka kalau masih malas belajar. Jangan cuma bangga bendera, tapi lupa bersyukur. Kemerdekaan itu adalah titipan. Bukan cuma hadiah, tapi tanggung jawab. Cimug mengangguk. Ia menambahkan, gua tahu mungkin ada yang bilang, ngapain sih sejarah diceritain pakai kata? Tapi lihat sendiri, hari ini kita semua senyum. Kita semua ingat, dan kita semua tahu, bahwa perjuangan itu bukan hal yang jauh. Itu bisa kita rasain dari cara kita hidup hari ini. Dari kita nggak harus tunduk ke penjajah. Dari kita bisa ketawa bareng, makan gorengan, dan nyanyi lagu bangsa sendiri tanpa takut. Tiba-tiba, dari arah belakang panggung, muncullah rombongan anak-anak kecil yang membawa lampion merah putih buatan tangan. Mereka jalan pelan mengelilingi lapangan, nyalain satu persatu, sambil nyanyi pelan. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Suara mereka kecil tapi penuh makna. Mata para orang tua mulai berkaca-kaca. Bahkan Pak RW terlihat usap-usap mata pakai ujung sarung. Lampion-lampion itu membuat panggung jadi lebih indah dari sebelumnya. Suara gamelan pelan dari speaker tua menambah suasana jadi haru. Tiana berbisik ke Cimug. Kamu hebat, Cimug. Kamu bukan cuma penari kampung. Kamu guru sejati. Cimug senyum kecil. Ah, Neng, gua MAH cuma ondel-ondel biasa. Tapi kalau niat kita ikhlas, Allah yang bikin pesan kita nyampe ke hati orang. Lalu, Cimug mengangkat tangan lagi dan berkata, sebelum kita tutup acara malam ini, ayo sama-sama kita kirim doa buat para pahlawan yang sudah gugur. Semoga Allah muliakan mereka, ampunin dosa mereka, dan tempatkan di surga tertinggi. Semua warga berdiri, kepala menunduk. Cimug memimpin doa dengan suara tenang. Allahumma firlahum warhamhumwa, a'afihim wafu, anhum. Ya Allah, muliakan para pahlawan kami. Terimalah segala perjuangan mereka, dan jangan biarkan kami menjadi bangsa yang lupa sejarah. Doa selesai. Suasana hening. Lalu perlahan, anak-anak kembali nyanyikan lagu, Syukur, secara pelan-pelan. Tiana menggenggam tangan Cimug. Kalau suatu hari aku kembali jadi manusia, aku akan datang lagi ke kampung ini. Kita bikin pertunjukan lagi. Kali ini benar semua lagunya, aku janji. Cimug jawab sambil ketawa kecil, ya tapi jangan lupa kalau balik lagi, bawa oleh ya minimal sambal khas New Orleans. Tiana tertawa. Deal? Sebelum benar-benar mengakhiri acara, Cimug berdiri di ujung panggung dan berkata, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa tulis di kolom komentar. 1 sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. 2 tulis dari mana asal kalian. 3 jawab pertanyaan hadiah. Di tahun berapa kemerdekaan Indonesia diproklamasikan dan siapa yang membacanya? Yang jawab betul, doanya spesial. Warga bersorak. Anak-anak langsung heboh ingin buru-buru komen, walau nggak semua punya HP. Pak RT bilang,
Tenang, besok kita buka sesi komentar manual di pos ronda. Alhamdulillah, pertunjukan ondel-ondel dan katak malam ini sudah selesai. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai akhir. Ketawa bareng, belajar sejarah bareng, dan terutama buat yang bersyalawat di komentar. Jangan pernah berhenti bersyalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Karena dengan sholawat, hati kita tenang, ilmu jadi berkah, dan sejarah jadi pelajaran penuh hikmah. Jangan lupa untuk bertakwa. Karena bangsa ini hanya akan kuat jika rakyatnya dekat dengan Allah. Semoga semua yang jawab pertanyaan dengan benar didoakan bisa haji, umroh, dan ziarah ke makam Nabi Muhammad setiap tahun. Amin. Dan untuk yang jawabnya masih salah, semoga tetap selalu sehat dan semangat belajar, insya Allah. Buat kalian yang mau request cerita ondel-ondel lainnya, tulis aja di komentar. Mau ondel-ondel ke luar negeri, ke bulan, atau ke pasar Tanah Abang pun boleh, asal sopan dan bermanfaat. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka AA.